Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, tema kita yaitu tentang hakikat filsafat Islam. Ketika kita bicara tentang filsafat Islam, lalu kita bicara tentang filsafat Yunani, ya. Walaupun nanti di embel-embel mata kuliah ini ada kata modern, ya, tapi sebenarnya secara spesifik kan filsafat Islamnya. Modern itu kan hanya eranya. Tentu orang akan mencoba mendeskripsikan, ya, kalau hakikat filsafat Islam ya pasti ada unsur Islam di dalamnya gitu kan. Jadi kalau bicara tentang filsafat dalam Islam ya bicara Islam dan filsafat gitu. Bagaimana hubungan antara filsafat dan Islam itu sendiri. Jadi, kalau kita bicara sesungguhnya tentang filsafat Islam hakikatnya ya kita bicara tentang tiga hal ini, ya. Jadi misalnya kalau orang bicara tentang filsafat Islam itu, ya filsafat Islam itu ya coraknya Islam, ya. Warnanya itu Islam, aromanya itu Islam. Nah, kalau untuk membedakan Christian philosophy atau filsafat Kristen atau Indian philosophy atau Chinese philosophy, yaitu akan menjelaskan warna dari masing-masing negara itu. Maka kalau kita bicara tentang hakikat filsafat Islam, artinya kita bicara tentang corak Islam itu sendiri dengan filsafat ada di dalamnya. Ya. Filsafatnya itu umum, dari Yunani datangnya, lalu diadopsi oleh Islam. Kita nggak bisa pungkiri, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik bahasanya filsafat atau falsafah, tapi yang kita kenal dengan sebutan al-hikmah, kan? Dan filsuf dalam Al-Quran itu dikenal dengan nama ulul albab, gitu kan? Ya, tapi itu debatable lah. Tapi kalau saya tetap memahami bahwa unsur Yunani dalam filsafat Islam itu sangat berpengaruh, dan filsuf-filsuf Muslim seperti Al-Kindi di timur, Ibn Rushd di barat, Ibn Tufail di barat, Ibn Bajjah di barat, Al-Farabi di timur, Al-Ghazali di timur, ya, mereka adalah filsuf-filsuf yang memang dipengaruhi oleh teori-teori filsafat. Bahkan Al-Farabi dan Ibn Rushd disebut dengan second teacher, ya, jadi guru kedua, ya, setelah Aristoteles dalam dunia filsafat. Lalu yang kedua, ya, hakikat filsafat Islam itu ya, jadi bukan kalau misalnya coraknya Islam itu kan dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic philosophy, tapi bukan philosophy of Islam, ya. Karena kalau beda ya antara Islamic philosophy, filsafat Islam, dengan philosophy of Islam. Karena kalau philosophy of Islam itu artinya berpikir tentang Islam, berfilsafat tentang Islam, ya. Tapi kalau Islamic philosophy itu ya filsafat Islam, coraknya Islam. Gimana sih filsafat dalam Islam, gitu kan? Bagaimana sih kita melihat filsafat dalam Islam, gitu. Ya bukan kita berpikir tentang filsafat Islam, ya, atau berpikir tentang Islam, gitu. Nah, lalu yang ketiga, ya, yaitu filsafat Islam adalah berpikir yang bebas, ya, radikal, redik, ya, sampai ke akar-akarnya, mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Nah, ini keselamatannya itu atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah. Tapi kita berani mengklaim bahwa filsafat Islam insya Allah atina fid dunya hasanah, ya, juga wa fil akhirati hasanah. Perspektif filsafat Islam itu kita bisa melihat pada tiga hal, ya. Perspektif, ya, yang pertama itu adalah yang dipegang oleh mayoritas orientalis bahwa filsafat Islam bagi mereka
tak lebih merupakan kelanjutan dari filsafat Yunani. Jadi ada pandangan yang mengatakan dari perspektif pertama ini, ya filsafat Islam itu sebenarnya kelanjutan dari filsafat Yunani. Ini yang disampaikan oleh para orientalis. Mereka adalah juru bicara filsafat Yunani. Ya, sehingga orientalis beranggapan bahwa filsafat Islam bagi mereka, ya walaupun dengan corak Islam, tetapi adalah kelanjutan dari corak filsafat Yunani. Perspektif yang kedua adalah yang menganggap bahwa filsafat Islam tak lebih dari reaksi terhadap doktrin agama, ya, agama lain, ya, maksudnya yang telah berkembang pada masa lalu. Jadi filsafat Islam itu dalam perspektif kedua, ya, dilihat, ya, adalah sebagai respon, ya, sebagai reaksi terhadap doktrin agama lain yang berkembang. Oh, konsep Islamnya Kristen begini, konsep Islamnya Hindu begini. Nah, lalu Islam merespon, oh tidak sama, kami konsep ketuhanan kami seperti ini. Ya, itu bisa dikembangkan dalam teologi misalnya, ya, teologi Islam dan teologi Kristen itu kan misalnya berbeda. Konsep Tuhan Esa dengan konsep Tuhan Esa di dalam Trinitas itu kan berbeda gitu kan. Nah, karena ada konsep ketuhanan yang berbeda itu, lalu direspon, ya, dalam perspektif ini. Inilah reaksinya. Lalu muncul filsafat Islam yang mencoba melakukan pembelaan atau ingin menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini loh konsep teologinya loh, nggak sama loh. Nah, alat yang digunakan untuk menjelaskan ini tentu teologi kan, ya. Nah, teologi itu kan dalam Islam disebut dengan kalam, ya. Para mutakallimin, ya, ahli ilmu kalam itu memberikan argumen-argumen teologis, ya, terkait dengan konsep-konsep ketuhanan yang sifatnya itu ya seperti yang bersifat metafisis, ya, yang tidak bisa kadang-kadang dijelaskan oleh rasio kita. Apa benar ada kehidupan setelah kematian, ya? Apa benar manusia itu jasadnya hancur, habis di dalam kubur menjadi tanah, tetapi ruhnya tetap nanti akan akan abadi, ya, kembali kepada Tuhan. Bahkan dalam konsep Islam kan dijelaskan bahwa ruh itu urusan Tuhan, ya. Kulir ruh, ya, min amri rabbikum, ya. Jadi dia kalau katakan hai Muhammad bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhan. Kalian nggak tahu, kalian nggak akan bisa memahaminya saking rahasianya, ya, dan terbatasnya ilmu manusia untuk menjelaskan itu. Nah, lalu yang ketiga, perspektif filsafat Islam itu yaitu perspektif revisionis yang memandang filsafat Islam itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad semenjak kurun pertama Islam berkembang. Jadi filsafat Islam itu hanyalah semacam merevisi, ya, teori-teori filsafat Yunani, lalu berkembang sesuai dengan peradaban Islam, ya, dan dimunculkan oleh pemikir-pemikir Muslim, ya, sejak Islam berkembang dari masa lalu. Tidak kita pungkiri itu memang waktu ada transfer of science, ya, transfer ilmu dari Yunani ke Islam melalui bahasa Syria, ya, atau langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab saat di masa kejayaan Islam abad 7 sampai 12 itu menjadi bahasa internasional, kan, international language, ya, tadi itu kan. Jadi ketika ia menjadi bahasa international language itu, ya, bahasa Arab itu yang menjadi bahasa ilmu. Di mana sebelumnya bahasa yang dominan itu adalah bahasa Yunani, gitu, bahasa bahasa Syria, ya, dan bahasa Latin, gitu kan. Nah, jadi perspektif ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwa filsafat
yang berkembang di dalam Islam itu kalau dilihat dalam perspektif filsafat Islam adalah dari 3 hal ini. Pertama itu anggapan para orientalis yang mengatakan bahwa filsafat yang berkembang di dunia Islam kelanjutan dari filsafat Yunani, lalu kemudian filsafat yang berkembang dalam Islam itu tak lebih dari pembelaan terhadap doktrin agama Islam ketika ia punya konsep teologi yang berbeda dengan agama lain. Lalu yang ketiga adalah revisionis yang dalam hal ini merevisi konsep-konsep Yunani yang mencoba oleh para filsuf melakukannya dengan menyesuaikan dengan konsep-konsep Quran khususnya atau Islam dalam hal ini. 4 hal yang menjadi konstruksi filsafat Islam itu sebenarnya pada 4 ini bahwa tata bangunnya filsafat Islam itu konstruksi dari filsafat Islam itu dibangun dari 4 pijakan ini 4 pijakan itu adalah wahyu, kemudian empirik, pengalaman empirik, kemudian rasio, kemudian intuisi. Filsafat Islam berkembang dari pijakan ini. Jadi dia bisa berdiri bila keempat kaki ini menopang dengan baik. Bahwa kebenaran misalnya adalah kebenaran yang bersumber pada pengalaman empirisme itu kan seperti itu kan. Kalau rasionalisme itu kebenaran yang hakiki itu berdasarkan dari pengembangan rasio sementara kalau empiri dari pengalaman. Anda mengatakan warna putih dan tahu warna putih karena sebelumnya Anda pernah melihat warna putih. Lalu ketika ada warna krem disandingkan dengan warna putih, Anda mengatakan, oh ini putih, yang ini krem, bukan krem dua-duanya. Kenapa? Karena Anda pernah melihat warna putih dari pengalaman Anda. Anda pernah mendapatkan ilmu, Anda ceritakan kepada kawan Anda, pengalaman saya dulu dijelaskan oleh guru saya bahwa cara membaca yang baik itu seperti ini loh. Lalu Anda jelaskan bagaimana Anda tahu cara membaca yang baik, karena Anda lihat teman Anda baca cara bacanya nggak baik. Lalu Anda jelaskan dari pengalaman Anda. Itu benar menurut teori empirisme. Kalau rasio tidak. Kebenaran itu berdasarkan nalar itu. Bahwa 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4 itu adalah kebenaran rasio. Walaupun berdasar pengalaman bisa beda gitu kan. Itu tukang foto 2 kali 3 itu bukan 6 kan. 2 kali 3 itu 1000, 2 kali 3 2000 gitu. Jadi kalau rasio kita tidak bisa. Bahwa benar itu berdasarkan pertimbangan akal. Apa yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan akal, itu tidak benar. Nah, lalu kemudian intuisi, kebenaran yang berasal dari ilhamnya Tuhan. Kalau para nabi itu wahyu Tuhan kepada nabi. Tetapi kalau ilham itu seperti orang yang memiliki ilmu laduni, orang yang mendapat, kalau kita yang umum ini orang awam yang mendapat enlightenment mendapatkan pencerahan. Orang begitu jahatnya gitu kan, begitu nakalnya, kok tiba-tiba dia jadi ustaz. Yang keempat yaitu wahyu. Nah inilah yang menjadi nas hadaratun nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi pijakan yang menopang konstruksi filsafat Islam. Jadi kalau filsafat Islam itu berdiri dari 4 kaki ini, maka filsafat Islam itu akan terlihat dia kokoh. Tapi kalau 4 kaki ini tidak tidak terpenuhi, maka akan ada yang timpang gitu. Nah, kemudian dunia modern sulit untuk lepas dari 3 entitas realitas yang menjadi target penelaahan serius filsafat sepanjang sejarahnya.
Jadi kalau filsafat itu 3 aspek yang dikaji, Tuhan, manusia, dan alam, ya di era modern pun tidak jauh kita bahasnya dari 3 hal itu. Konsep Tuhan ya sampai sekarang ya belum final, masih debatable di kalangan Muslim. Ya coba aja kalian lihat misalnya perdebatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi kan tentang Tuhan di arsy. Tuhan itu bertempat, bahkan ada kelompok mujassiman, mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu punya jisim, punya tubuh. Nah, ini kayaknya debatable gitu kan. Ya karena ya hingga hari ini konsep itu akan selalu berkembang sampai kapanpun dan akan menjadi sebuah perdebatan. Begitu juga konsep manusia dalam filsafat barat. Konsep manusia itu ya sebagai homo sapiens, sebagai homo homini lupus. Kita berasal dari kera dengan teori Charles Darwin ya. Tetapi kalau dalam teori Islam ya tidak seperti itu kan. Kita memahaminya. Ya bahwa manusia yang ada sekarang itu adalah turunan dari Adam sebagai manusia pertama. Ya. Yang kita diciptakan dari tanah, lalu selanjutnya itu kita dari pernikahan seorang ayah dan ibu kita, lalu lahir kita gitu. Nah dari sini kita lalu bisa memahami konsep ini sebagai konsep yang selalu berkembang hingga saat ini. Begitu juga tentang alam, ya kosmos ya. Jadi ada kosmologi sebagai sebuah ilmu yang kita pelajari ya dalam teori-teori filsafat.